Bab 3071. Memutuskan hubungan. Ya, teman seiman Sun, lihat berapa banyak orangku yang terluka dalam pertempuran sebelumnya. Kamu terlalu egois untuk melakukan ini. Itu benar, dan bahkan jika itu bukan untuk kita, setidaknya ada bagian teman seiman Qin. Jika bukan karena dia, kapal bintang kita akan hilang. Jujur saja, pembagian seperti ini sulit diterima. Para kultivator melihat bahwa Ritz Sun tidak percaya dan kemarahan yang mereka tahan untuk waktu yang lama akhirnya meletus pada saat ini. Mereka pernah melihat orang yang pelit dan egois, tetapi belum pernah melihat orang yang serakah seperti ini. Apa yang mereka katakan tidak masuk akal. Semuanya, apakah kamu sudah selesai? Untuk tuduhan semua orang, Ritz Sun hanya mencibir dan tidak peduli dengan kemarahan mereka. Setelah semua orang membuat suara, dia membersihkan debu dan menepuk lengan bajunya. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak, hanya ingin mengingatkan semua orang. Mata Ritz Sun menyapu semua orang dengan tatapan menghina. Aku adalah penguasa kapal bintang ini, jadi sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Aku memiliki keputusan akhir tentang bagaimana mendistribusikannya. Sekarang adalah metode distribusiku. Terserah kalian tidak sudi atau tidak puas, aku tidak akan peduli. Jika tidak puas, kalian bisa pergi. Kamu. Banyak kultivator merasa dada mereka naik turun karena marah mendengar kata-kata Ritz Sun. Orang ini terlalu menindas. Teman seiman, jika kita semua pergi, bisakah kamu mengendalikan kapal bintang sendirian? Kata kultivator botak itu dengan marah. Haha, kekuranganmu benar-benar bukan apa-apa. Hanya saja kecepatan percobaannya sedikit lebih lambat. Siapapun yang tidak senang bisa langsung pergi tanpa berbicara omong kosong denganku. Ritz Sun mengucapkan sepatah kata itu dan si botak terdiam. Jangan sombong, Pak Galaksi dulu pernah bilang kalau pemilik kapal tidak adil, kita bisa memilih pemilik baru. Pemuda berpenampilan seperti anak itu berkata lagi. Haha, tapi apakah kamu tidak mendengar semuanya? Kamu harus berkontribusi lebih dari aku sebelum kamu dapat memilih lagi. Ritz Sun mencibir. Namun, di kapal bintang ini sekarang, Taoist Bond dan aku yang berkontribusi paling banyak. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi pemilik kapalku dan tanpa kapal bintang, kerugian kalian akan besar. Wajah orang-orang berubah lagi. Ritz Sun memang cukup berbahaya dan membuat trik secara mendalam. Tidak heran dia jahat dan kejam kepada orang lain, tetapi hanya murah hati untuk Taoist Bond. Jika Taoist Bond tidak berbicara, dia akan membagikan manfaat kepadanya terlebih dahulu. Memang, selama Taoist Bond tidak berbalik melawan Ritz Sun dan menstabilkan tempat kedua, tidak ada kesempatan bagi semua orang untuk mengubah pemiliknya. Bukan tanpa alasan kamu tinggal di sini. Membunuh monster iblis atau ujian lainnya adalah hadiah yang bagus. Apakah kamu mau menyerah? Melihat semua orang tidak berbicara, Ritz Sun mencibir. Juga, kapal bintang cepat, memungkinkan kalian untuk mencapai sisi lain galaksi lebih cepat yang juga merupakan keuntungan langka. Jadi semuanya, tetap di kapal bintang tanpa kerugian, bahkan jika tidak ada hadiah sumber energi, bukankah itu bagus? Banyak kultivator menjadi merah dan merasa tertekan. Ritz Sun berkata tanpa malu-malu dan melakukan hal-hal yang sangat tercela, mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Di kapal bintang tidak bisa bertarung, dan bahkan jika mereka bertarung, mereka mungkin bukan lawan Ritz Sun. Ritz Sun adalah pemilik kapal dan memiliki otoritas yang tidak mereka miliki. Tampaknya semua orang benar-benar tidak dapat memberitahu Ritz Sun apa yang harus dilakukan. Tetapi jika mereka tetap seperti ini, sebagian besar manfaat wilayah rahasia di galaksi ditempati oleh Ritz Sun dan semua orang merasa tidak yakin.
Jika pergi, puluhan juta koin roh emas telah hilang, dan akan menguntungkan Ritsun begitu saja. Jadi, kalian hanya penumpang kapal, dan aku yang memegang kendali. Karena aku tidak bisa memeriksa dan menyeimbangkanku, lebih baik terus seperti ini. Bagaimanapun, kamu tidak akan menderita, kata Ritsun dengan angkuh ketika dia melihat semua orang diam. Keterlaluan. Semua orang bahkan lebih cemberut di hati mereka, merasa tidak nyaman. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Ritsun tampaknya telah menghitung segalanya dan benar-benar mengadu mereka. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, suara acuh tak acuh terdengar di belakang mereka. Teman seiman, kamu memiliki harta karun seorang pemilik kapal. Kamu memang memiliki kelebihan yang tidak kami miliki. Itu benar, tetapi jika kamu mengatakan bahwa kami tidak dapat berurusan denganmu, maka kamu mungkin terlalu banyak berpikir. Teman seiman Qin. Semua kultivator berbalik dan melihat Erik Qin yang baru saja selesai berkultivasi, perlahan berdiri. Teman seiman Qin, aku ingin mendengar detailnya, bagaimana kamu bisa berurusan denganku, kata Ritsun dengan senyum menghina. Sebenarnya dengan kontribusi Erik Qin sebelumnya dalam menelan semua hantu, dia juga dapat memberi Erik Qin sebagian dari sumber energi. Tapi karena Erik Qin memarahinya sebelumnya, Ritsun merasa tidak senang, jadi dia tidak memberikannya sama sekali. Dia yakin bahwa sebagai pemilik perahu, memiliki kendali atas segalanya, dan dia tidak percaya bahwa Erik Qin dapat membalikkan keadaan. Selain memilih pemilik baru, ada cara lain untuk menantangmu, kata Erik Qin. Hati semua orang juga tergerak, tetapi Erik Qin memikirkan metode ini. Kamu bilang kamu akan menantangku. Jangan naif. Ritsun mencibir. Memang ada aturan ini di kapal bintang. Kapal ini menyumbang 3 kultivator teratas, yang dapat menantangku untuk posisi pemilik, dan menilai hasilnya berdasarkan kontribusi segel, tetapi perlu persetujuanku. Jika aku tidak setuju, apa yang dapat kamu lakukan terhadapku? Aku pikir kamu akan setuju. Erik Qin memandang Ritsun dengan acuh tak acuh. Keberuntungannya benar-benar buruk, orang tua galaksi memilih 10 pemilik kapal teratas, dan bisa-bisanya memilih orang aneh ini. Tidak heran Ritsun menempati peringkat 10 besar dalam daftar galaksi, tetapi memiliki sedikit reputasi. Orang seperti ini memang pantas terkenal dengan sifat buruknya. Awalnya, uji coba galaksi di atas kebanyakan tentang menjalin persahabatan, distribusi yang adil, dan tidak ada yang memiliki pendapat, tetapi bajingan ini harus mengambil lebih dan lebih. Jika itu masalahnya, maka dia tidak bisa sopan, harus mengusirnya. Jika tidak, dia harus menghabiskan sebulan di galaksi, usaha terbuang dan manfaat akan diambil oleh orang ini. Mengapa? Jika memilih untuk bersabar, itu bukan karakternya. Aku sebenarnya tidak tahu banyak tentang aturan kapal bintang. Namun, aku telah berpikir, bagaimana jika kultivator di kapal bintang berperang berkali-kali, apa yang akan terjadi jika seseorang jatuh? Erik Qin memandang Ritsun dan bertanya, apa maksudmu? Ritsun menyipitkan matanya. Awalnya, dia berbicara tentang menantang dirinya sendiri, tetapi Erik Qin mengubah kata-katanya dan beralih ke aspek lain. Lagi pula, jika beberapa kultivator kuat mati, maka kultivator lain di kapal bintang akan mengalami kesulitan yang sama, jadi bukankah mereka juga bernasib buruk? Erik Qin melanjutkan. Wilayah rahasia galaksi, bagaimanapun juga, Master zaman kuno memberi junior jenius itu suatu tempat latihan, memberi mereka kesempatan untuk berkembang, bukannya menjijikan juniornya. Jadi, berbagai kesulitan percobaan yang kami temui juga harus berada dalam kendali wilayah rahasia ini. Ketika Erik Qin mengatakan ini, pupil mata Ritsun sedikit menyusut. Juga,
Teman seiman Sun baru saja memberiku jawaban. Kamu mengatakan bahwa meskipun kami pergi, kecepatanmu membunuh monster iblis akan lebih lambat, tetapi tidak ada bahaya, kamu masih bisa berhasil, kan? Bersambung.